Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Hikmah Nurul Bahri Bapak Haji Nurdianto, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hikmah itu Bapak Haji Hilman Hamid, kemudian Ketua Panitia Kegiatan Ramadan Masjid Al-Hikmah Bapak Dr. Irsal Rusyad, kemudian Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah Ibu Hajjah Nani Dastir, yang saya muliakan para asatidz yang alhamdulillah hadir, kemudian wal asatidzah alhamdulillah juga yang hadir, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang kita hadir dalam Baitullah ini, rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pertengahan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita, kenikmatan yang sangat mahal, yaitu kenikmatan iman wal Islam. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama di masjid ini dalam rangka insyaallah silaturahmi, meningkatkan ukhuwah, sekaligus insyaallah kita saling bertausiah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sekarang ada kita di dalamnya adalah Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah pertama dia jelas Syahrus Siyam, bulan yang di dalamnya kita difardukan untuk saum. Siangnya kita saum, puasa. Kemudian di samping bulan Ramadan itu adalah Syahrus Siyam, juga adalah Syahrul Qiyam. Qiyam itu berdiri, artinya melaksanakan sholat. Maka dinamakan dia Syahrul Qiyam karena di bulan ini kita disunnahkan untuk melaksanakan sholatul tarawih di malamnya. Jadi kalau siangnya kita saum, kalau malamnya kita memperbanyak sholat sunat, sholat tarawih, tahajud, witir. Kemudian ada satu lagi, yaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu juga adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran ini adalah untuk kita pada siangnya dan malamnya. Kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Syahrul Quran karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Allah turunkan pada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim wal muslimat adalah pada bulan Ramadan ini yang sangat kita tingkatkan aktivitas kita dalam hal ibadah, khusus pada yang tiga ini, yaitu saum, kemudian qiyam, kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Sehingga kalau kita lihat, kalau saum siang harinya saja, qiyam hanya pada malam harinya saja, sementara qiraatul Quran siang dan malamnya. Maka kalau kita lihat para salafun shalih, ulama-ulama kita terdahulu, mereka memang banyak membaca Al-Quran, khusus membaca, ya, lebih pada prioritas membaca. Seperti contoh Imam Malik bin Anas,
itu biasanya kegiatan dia sehari-hari itu mengajar hadis. Di mana? Di Masjid Nabawi, selalu mengajar hadis. Ketika Ramadan datang, itu sengaja dia hentikan, istilah kita tawakuf, mengajar hadis. Demi untuk apa? Waktu itu lebih banyak dimanfaatkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Imam Malik dari kecil sudah hafal Al-Quran, tetapi ketika di Ramadan itu dia mengambil Al-Quran, kemudian membacanya, membaca Al-Quranul Karim, dibaca, bukan mengulangi hafalan. Kita ketahui bahwa Al-Quran ini turunkan melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah selama hidup beliau, selama 23 tahun sesudah diangkat menjadi rasul dan sesudah turun ayat yang pertama, maka beliau setiap tahun, setiap Ramadan didatangi oleh Jibril. Untuk apa? Untuk mengoreksi, mencek bacaan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah membacakannya kemudian didengarkan oleh malaikat Jibril. Kecuali pada tahun terakhir meninggalnya Nabi SAW, maka Jibril 2 kali datang kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan tasmi', mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Maka para salafun as-salih seperti Imam Malik yang kita sampaikan tadi, dia pun adalah pada bulan Ramadan itu memang membaca. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita hafal Al-Quran pun, maka jangan lupakan adalah ketika di Ramadan itu memang membaca Al-Quran, dibaca walaupun kita hafal. Jadi semacam apa? Mengoreksi hafalan kita sesuai enggak dengan yang tertulis di dalam Al-Quran, termasuk tajwidnya, insyaallah ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kemudian insyaallah kajian kita pada siang ini adalah insyaallah wajibuna nahwal Quran. Wajibuna nahwal Quran. Apa sesungguhnya kewajiban kita terhadap Al-Quran yang melekat pada diri kita ketika kita sudah menjadi seorang muslim. Kita menjadi seorang muslim, ada hak Al-Quran yang melekat pada diri kita, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Yang pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Hilman, adalah qiraatuhu, membacanya. Ini awwalu syai'. Yang pertama itu setiap muslim harus bisa membaca Al-Quran Karim. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan bagi seorang muslim, waduh saya tidak bisa membaca Al-Quran Karim. Harus membaca Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mempelajari tafsirnya, mentadabburi maknanya. Itu nomor 2. Nomor 3 itu mengamalkannya. Oleh karena itu yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Tentunya adalah ma'atajwidihi, beserta tajwidnya. Itu kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Sekali lagi oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita perbanyak bacaan Al-Quranul Karim ini. Kemudian qiraatul Quran ini, membaca Al-Quran ini, siapapun orangnya, dia harus motivasi dirinya untuk selalu membacanya. Seperti apapun bentuk bacaannya. Dia yang mahir, alhamdulillah, terus dibaca. Ya, beda hafalannya Pak, Bu, beda menghafal. Kalau menghafal itu dia murajaah. Murajaah itu dia duduk, kemudian dia ulangi hafalannya tanpa melihat Al-Quran. Ini yang kita bicarakan ini bukan murajaah hafalan, tapi adalah membaca. Dia buka Al-Quran, dia baca. Nah, siapapun orangnya. Nah, yang sudah mahir, alhamdulillah. Hatta yang terbata-bata, dia harus membaca Al-Quran Karim. Maka ada kekeliruan di masyarakat kita kalau ada orang yang berpikiran bahwa, pernah Ibu dengarkan, jangan baca Al-Quran kalau belum fasih, nanti kamu berdosa. Ya kan?
Jangan baca Al-Quran. Emang kamu udah bisa? Jangan baca Al-Quran karena kamu belum fasih. Tidak. Ini adalah bisikan syaitan. Baca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia mahir tajwidnya dengan bagus, dia mutqin. Dia Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, dia kelak akan beserta para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang mahir. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata dalam membacanya. Terbata-bata itu apa? Satu ayat dia masih terbata-bata, ya. Zalika kan gitu. Al-kitabu misalnya seperti itu. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa 'alaihi syaqqun, dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dan dia mendapatkan kesulitan untuk membacanya, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Bayangin, tidak berdosa, justru mendapatkan 2 pahala. Maka oleh karena itu siapapun kita, seperti apapun kualitas bacaan kita, wabil khusus Ramadan ini, buka Al-Quran. Ya, buka Al-Quran, baca Al-Quranul Karim. Ya. Jadikan akrab dengan kita Al-Quranul Karim. Al-Quran ni'mal anis. Para ulama mengatakan Al-Quran itu adalah sebaik-baik teman, paling setia teman. Ikhwatal Islam, salah satu tipsnya kita membaca Al-Quran terutama di Ramadan ini adalah, maka apa? Ambil Al-Quran dan letakkan Al-Quran, jangan diletakkan di rak-rak yang tinggi. Ya, jangan. Ibu apa? Ambil Al-Quran, taruh di mana biasanya ibu duduk-duduk santai. Misalnya nih di sofa, duduk santai di situ, taruh di situ Al-Quran. Ya. Supaya apa? Ketika kita membacanya langsung ada Al-Quran. Mau membacanya ada Al-Quran. Karena terkadang yang sulit itu adalah mengambil, yang malas itu mengambil Al-Quran dari raknya dan membukanya. Itu yang malas. Sesudah kita baca enak. Keinginan cuma 1 lembar, akhirnya apa? 2 lembar, 3 lembar, kan begitu. Apalagi ibu, kalau saya kan ada rak itu, rak Al-Quran, apa bukan rak, lekar Al-Quran. Bikin lekar Al-Qurannya, kan ada lekar Al-Quran yang Al-Qurannya begini. Ini yang dibuat yang begini. Ya. Jadi taruh di mana? Di meja tempat kita. Kalau di sofa taruh di situ. Supaya apa? Ketika kita duduk nyandar begini di sofa, santai, Al-Qurannya dibuka. Jadi ketika kita membacanya kelihatan, ketika lagi nyandar pun begini bisa dibaca. Boleh begitu, boleh. Bukan harus kita ambil sajadah, gelar sajadah, kemudian duduk dengan rapi, baru kita baca Al-Quran. Tapi adalah di tempat-tempat mana yang kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran yang nyaman, buat seperti itu. Ya. Apalagi terutama ibu, ini tips ya. Buat Al-Quran itu khusus Al-Quran ibu. Itu Al-Quran itu tidak dipakai siapapun, khusus Al-Quran ibu. Ya. Kalau ibu misalnya pergi ta'lim ke Masjid Al-Hikmah, itu Al-Quran. Pergi ta'lim ke masjid mana, itu Al-Quran kita. Kemanapun kita pengajian, itu Al-Quran kita. Dan bahkan boleh nggak saya bikin catatan kaki di sampingnya? Boleh. Ibu bawa, oh ini pengajian di Al-Hikmah, oh ini ayat ini tentang masalah ekonomi, oh ayat ini tentang masalah zakat. Nah selesai nanti balik lagi, selesai khatam balik lagi baca. Ketika itu berhenti sejenak. Oh masya Allah, ini dulu ini catatan di Al-Hikmah tentang apa? Keutamaan bersedekah, kan begitu. Nah, ikhwatal Islam, sehingga itu adalah memudahkan kita, dan ini juga adalah tips bagi orang yang menghafal. Menghafal Al-Quran itu juga enggak mengganti-ganti Al-Qurannya, gitu. Jadi ibu, yang kedua yang paling luar biasa bu, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi saksi bagi kita kelak di hari akhirat. Ya,
Kita ini semua mau pindah ini dari Duren Sawit ini. Kapan wallahu a'lam. Ya kan? Kapan wallahu a'lam akan pindah. Ya, akan pindah. Jadi ketika ada Al-Qur'an di situ, Masya Allah, ya, dia akan menjadi saksi. Kemanapun ibu pergi, itu akan menjadi saksi. Yang kedua apa? Akan menjadi kenangan indah bagi cucu-cucu kita ke belakang. Nanti dia lihat, oh ini dulu Al-Quran almarhumah nenek saya, ini Al-Quran almarhum kakek saya. Indah. Akhirnya apa? Ketika kenangan itu baik dan dia ingin seperti itu akan menjadi doa bagi bapak ibu semua. Ya, jadi ini tipsnya Bu, bikin Al-Quran. Cari Al-Quran yang sesuai dengan kita. Cetakan versinya sekarang banyak sekali. Ada yang kertasnya bagus, itu untuk lebih mudah kita melihatnya. Jadi tidak memantulkan cahaya. Kalau memantulkan cahaya terkadang itu ya barisnya dengan titiknya terkadang kabur. Jadi dilihat kertasnya yang bagus. Pilihlah yang bagus yang sesuai dengan kita. Dan itu insya Allah menjadi apa? Teman setia kita insya Allah di dunia dan akhirat. Kemudian ikhwatal Islam, alhamdulillah ini majelis taklim Al-Quranul Karim. Saya sudah tahu lama lah tentang majelis taklim ini, luar biasa. Jadi apa? Sering saya sampaikan bahwa ketika ibu bergabung di majelis taklim, dirasatul Quran, halaqatul Quran, apapun namanya, di masjid kita ini adalah resmi menjadi murid, ya, halaqatul Quran itu. Ya, kalau saya katakan nggak apa-apa, menjadi mahasiswinya, mahasiswa-mahasiswi dirasatul Quran Masjid Al-Hikmah. Kan begitu? Iya. Kenapa? Karena Al-Quran itu dipelajari semenjak dulu sampai sekarang itu halaqatul Quran. Halaqah itu lingkaran. Coba Bapak Ibu lihat di Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang telah mewisuda para ulama-ulama besar, qurra, itu semuanya lahir dari halaqatul Quran. Halaqah itu lingkaran. Dan inilah metodologi pembelajaran Al-Quran yang paling benar. Bukan kalau kita di kelas-kelas itu enggak. Kita seperti membuka misalnya lembaga tahfidzul Quran, ya, itu kita buat tempatnya yang duduk lesehan dan itu halaqah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu datang ke sini sekali sepekan, misalnya tadarus Al-Quran, yaitu kita seperti mahasiswa bawa Al-Quran. Terkadang kan begitu. Kita harus memotivasi diri kita. Jangan dibuat misalnya belajar Al-Quran ya Bu, iya. Belajar di Al-Quran lah di Al-Hikmah, ya. Daripada tidak ada waktu, ikutlah belajar di sana. Jangan. Tapi saya mahasiswi di Dirasatul Quran Masjid Al-Hikmah. Wow, itu kan. Dosennya siapa? Ustadz Mumpasir. Iya benar Pak. Saya coba sekarang saya galakkan itu. Saya yang paling lama, salah satu mahasiswanya Bapak Haji Hilman Hamid. Beliau itu Dirasah Al-Quran Tafsir di Masjid Al-Khair. Al-Khair itu saya hitung, Pak Zulkarnail bilang sama saya, kan ada catatannya Pak Zulkarnail bilang, Ustadz, tidak terasa ya, ini belajar tafsir kita ini sudah lebih 25 tahun. Itu catatan, kok Bapak tahu? Ini catatan saya nih. Tanggalnya, semuanya. Jadi sekarang berarti sudah lebih 25 tahun Ustaz. Kan begitu? Dan itu saya selalu katakan, kitalah ini adalah sebagai komunitas belajar tafsir hingga akhir hayat. Dan saya akan menjadi saksi insya Allah. Ketika Bapak Ibu meninggal dunia, insya Allah itu adalah salah satu mahasiswa-mahasiswi saya ketika meninggal dunia, mahasiswi tafsir. Jadi jangan kita kecilkan peran belajar di masjid itu. Ada orang terkadang kalau dia belajar di kampus sudah mentereng perasaan. Tapi ketika belajar di masjid, kenapa tidak? Kita mahasiswa-mahasiswi untuk itu. Yang dipelajarkan, yang diajarkan di kampus juga itu tafsir. Kan begitu.
Ya. Jadi sehingga saya 25 tahun itu sudah beberapa orang yang meninggal dunia, ya, mahasiswanya, mahasiswinya. Sekali lagi saya katakan, insya Allah saya akan menjadi saksi kelak bahwa orang ini ketika meninggal dunia, salah satu statusnya adalah nanti sini misalnya apa? Adalah mahasiswi Dirasatul Quran Masjid Al-Hikmah. Kan gitu? Ya, kan setiap kita meninggalkan apa status kita? Malaikat akan meninggal. Oh, ini telah meninggal dunia sebulan. Dia sebagai apa? Salah satunya adalah mahasiswa Dirasatul Quran Masjid Al-Hikmah. Jadi dirosah itu sangat bagus namanya. Dirosah itu bisa masuk kepada belajar abatasa, bisa belajar tahfidz, bisa belajar tafsir, itu masuk dalam kategori Dirasatul Quran. Ya, Dirasatul Quran. Jadi kita buat tampil beda lah sesekali. Masa selalu pengajian pengajian masjid, ya? Iya betul. Jadi apa? Itu apa? Dan kita bisa berhak untuk itu. Kalau dilihat apa? Kita membaca, ya kan? Kita belajar Al-Quran. Kenapa kita buat tampil beda? Ya, jangan hanya selalu mau kemana? Tadarusan, nah, kan begitu. Nah, bilangnya juga terkadang agak ini. Mana Bu? Tadarusan katanya. Jadi kalau Bu kemana? Mau dirosah Al-Quran. Masya Allah. Di mana? Al-Hikmah. Nenteng apa? Al-Quran, bawa Al-Quran. Belajar apa? Tafsir. Tafsirnya apa? Ibnu Katsir. Masya Allah. Ibnu Katsir ini dipelajari di universitas. Di Madinah dipelajari. Di Ummul Qura dipelajari. Tafsir Al-Quran. Kenapa kita tidak pelajari? Dan kita adalah pelajar di Dirasah Al-Quran Al-Hikmah. Mudah-mudahan Ibu seperti itu. Jadi salah satu kiat kita untuk apa? Untuk menyemangati diri. Saya belajar dengan seorang motivator. Itulah terkadang kekeliruan kita. Apa? Sebetulnya manusia itu pertama adalah dia berdialog dengan dirinya sendiri. Ketika dia bagus berdialog dengan dirinya sendiri, maka dia akan berdialog dengan orang lain dengan baik. Jadi artinya apa? Menyemangati itu luar biasa. Menyemangati diri itu, semangat. Makanya seperti Ibu, ada enggak orang yang sudah 60 tahun, bahkan lebih 65 tahun, yang selesai menghafal Al-Quran banyak? Dia bisa menghafal Al-Quran Karim. Ya. Jadi oleh karena itu Ibu, ini kesempatan luar biasa. Fasilitas saya lihat Masya Allah, ini luar biasa. Ya, masjid kita ini fasilitasnya lengkap semuanya. Ayo, wabil khusus ambil Bu Dirasah Al-Qurannya. Ya, kenapa? Karena sekali lagi ini adalah teman setia dunia dan akhirat. Saya kasih contoh satu hadis. Hadis ini dihasankan oleh Imam Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsatnya. Kenapa diteliti hadis ini? Saya teliti hadis ini adalah hadis kualitas kesohihannya dia hasan. Hadis hasan itu disepakati semua para ulama bisa dijadikan menjadi sebuah penetapan hukum. Ya. Kenapa? Karena ini masalah akhirat. Jadi hadis itu bunyinya begini. Yu'tar rajulu fi qabri. Ketika seseorang meninggal dunia, dimakamkanlah dia, dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian sesudah diratakan semua tanah, keluarga semua pergi. Kemudian datanglah kepadanya yu'tar rajul, didatangi ya seseorang. Didatangi ini para ulama mensyarah hadis ini ada dua pendapat. Pertama adalah mengatakan malaikat. Yang kedua tidak mengatakan malaikat, tapi jelas adalah untuk melihat amal orang ini. Fa idza utiya min qibali ra'sihi, apabila orang yang meninggal ini didatangi dari arah kepalanya, dafa'at tilawatul Quran, maka muncullah tiba-tiba bacaan Al-Qur'annya untuk membelanya. Insyaallah. Bacaan Al-Quran yang pernah dia baca ketika dia hidup di dunia muncul untuk membelanya. Seperti apa? Wallahu a'lam.
Tidak ada sebuah keterangan hadis pun mengatakan seperti apa munculnya. Tapi jelas dengan redaksi hadis itu, bacaan Al-Quran itu muncul untuk membelanya. Ketika di saat semua tidak ada lagi yang bisa membelanya, keluarga sudah pulang. Di saat malam pertama di alam kubur, itulah yang terjadi. Ya, apa? Datang malaikat dari Allah, kepalanya muncul bacaan Al-Qur'annya yang pernah dia baca, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia ikhlas bu membacanya. Masya Allah, saat itu muncul untuk membelanya. Itulah dikatakan para ulama, Al-Qur'anu ni'mal anis. Al-Quran itu adalah teman yang paling setia. Sekali kita membacanya, dia akan melekat pada diri kita hingga akhir hayat kita, bahkan sampai akhir nanti di akhirat. Oke. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan muncul kelak memberikan syafaat kepada kalian. Syafaat artinya apa? Memberikan pertolongan kepada kalian. Sudah berapa yang kita baca? Maka itu kelak yang akan membela kita saat kita pertama di alam kubur. Kemudian lanjutan hadis itu, wa idza utiya min qibali yadayhi, ketika didatangi dari arah depan si mayit tadi, si jenazah yang dikubur itu, dafa'at sadaqah, sedekah yang pernah ia sedekahkan di dunia ini muncul untuk membelanya. Insyaallah. Yang ketiga, wa idza utiya min qibali rijlaihi, dan ketika didatangi dari arah kakinya, dafa'ahu mashyuhu ilal masajid, maka muncullah langkah yang pernah ia langkahkan menuju masjid untuk sholat berjamaah dan belajar. Kita belajar ke masjid, kita sholat berjamaah. Berapa banyak yang kita langkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini? Kalau kita ikhlas, kelak dia akan muncul untuk membela kita. Maka oleh karena itu, 3 amal utama yang pertama sekali untuk membela kita, yaitu qiraatul Quran, seperti apapun qiraahnya ya. Yang kedua adalah sedekah sebesar apapun sedekahnya, hatta 1.000 rupiah. Yang ketiga adalah jalan menuju masjid. Oleh karena itu, Ibu, kalau ada kegiatan di masjid, datanglah. Ya, karena sesungguhnya kelak itu akan menjadi pembela kita di hari akhirat. Bapak Ibu sekalian, kemudian metode apa yang terbaik belajar Al-Quran? Apa yang terbaik, Ibu? Apakah saya cukup, saya mendingan aja deh di rumah. Sekarang kan dengan teknologi yang sangat canggih, contoh nih, bahkan ada buku, kita pakai ininya, headsetnya, ditunjuk pakai pulpennya kan, dia bunyi kan. Nah, kita bisa misalnya di ini tunjuk alif lam mim, bacaannya tidak tanggung-tanggung, Abdurrahman As-Sudais, Asy-Syuraim, kan begitu. Nah, terus apakah saya cukup belajar itu, atau saya pergi ke gabung di Rasatul Islam Al-Hikmah, kan begitu. Saya gabung, ada Ustadz Mumpasir, ada Ustadz yang lain, ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat sejarah turunnya Al-Quran. Ketika turun Al-Quran pertama sekali, itu dibawa oleh Aminullah fis sama, kepercayaan Allah di langit, yaitu siapa? Jibril alaihissalam. Untuk menemui Aminullah fil ardi, kepercayaan Allah di muka bumi ini, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu berada di Gua Hira. Sudah turun Jibril, kemudian bertemu, menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Jibril pada saat itu?
Iqra, baca. Dijawab oleh Muhammad SAW, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Pengakuan Muhammad SAW kepada Aisyah, Jibril langsung memeluknya, memeluk Muhammad SAW, bahkan dengan keras, hingga Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, hingga aku sulit untuk bernapas. Kemudian Jibril melepaskannya lagi, kemudian dia menyatakan Iqra, baca. Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai ini berulang 3 kali. Sesudah 3 kali, kemudian Rasulullah SAW membacakan, bukan menuliskan, membacakan kepada Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, sampai akhir ayat. Ya. Kemudian apa? Baru diulangi Muhammad SAW sebagai murid. Gurunya siapa? Jibril pada saat itu. Kemudian diulangi oleh muridnya Muhammad SAW. Maka inilah metode belajar Al-Quran yang pertama sekali. Ini yang paling utama, dan inilah yang pertama cara untuk belajar Al-Quran. Sehingga para ulama sampai hari ini, metode terbaik dalam belajar Al-Quran itu adalah metode talaqi. Makna talaqi, bertemunya seorang guru dengan seorang murid. Talaqi, jadi duduk, jadi gurunya duduk, kemudian muridnya di depannya. Kemudian baru apa? Gurunya membacakan, diulangi oleh muridnya, atau dibaca oleh muridnya, kemudian ditashih oleh si guru, dibenarkan. Oh, ini panjangnya Bu, karena ini mat asli, panjangnya seperti begini. Nah, dibaca. Jadi namanya apa? Adalah dari lisannya guru ke lisannya si murid. Itulah metodologi pembelajaran Al-Quran yang terbaik. Dan sampai hari ini hal itu dipertahankan. Makanya kalau kita lihat di dalam Dirasatul Quran atau pembelajaran Al-Quran, walaupun mewah gedungnya, selalu itu dengan sistem talaqi, bertemu. Sampai mengijazahkan pun demikian. Nah, oleh karena itu lebih baik kita belajar datang ke komunitasnya, ke tempatnya. Seperti kita misalnya Masjid Darul Ilmi, sudah ditentukan oleh ketua majelis taklimnya, misalnya kita hari Selasa pagi datang Bu. Kemudian sudah itu datangnya Bu, sekali lagi apa? Datanglah sebagai seorang yang akan belajar Al-Quranul Karim dengan baik dan ikhlas. Ya. Yang kedua, ketika sudah dibuat jadwalnya, jangan dibuat sisa-sisa waktu untuk belajar Al-Quran. Saya katakan ini, salah satu kegagalan orang menghafal Al-Quran, salah satu kegagalan orang membaca Al-Quran, ketika dia menjadikan belajar Al-Quran sisa-sisa waktunya. Tapi apa? Buat kalau sudah ditentukan jam hari Selasa jam 9, masukkan ke agenda harian Bapak Ibu bahwa hari Selasa jam 9 saya berada di Dirasatul Quran Al-Hikmah. Jadi jangan sisa-sisa waktu. Kenapa? Karena ini kalamullah yang mau dipelajari. Ada yang paling tidak baiknya lagi terkadang. Bu, datang nggak nanti untuk pengajian kita di Al-Hikmah? Ya, kalau ada waktu saya datang, katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Ya, kalau ada waktu saya datang. Bu, kalau malaikat belum mencatat ini, mau dicatat, malaikatnya bilang jangan catat dulu karena ibu ini nggak jelas. Nggak jelas kan? Memang jelas. Kalau ada waktu saya datang, kan begitu. Masih lebih baik, Bu, datang nggak ke dirasah Al-Quran kita, insya Allah hari Selasa, insya Allah saya datang. Malaikat bilang catat. Kenapa? Orang ini sudah jelas niatnya untuk belajar. Kalau yang tadi jangan catat karena nggak jelas, ya kan? Kenapa? Karena sisa-sisa waktu. Kalau ada waktunya saya datang. Ya, kalau nggak ada waktu nggak datang. Jadi sisa-sisa waktu jangan. Ini salah satu kiat untuk mendapatkan keberkahan belajar Al-Quran Karim. Jadi apa? Kalau memang sudah ditetapkan jadwalnya jam 9 setiap hari Selasa, masukkan ke agenda
harian kita, agenda mingguan kita. Ya, masukkan itu. Jadi supaya insya Allah ketika mana tahu pas di hari hanya ada urusan kita yang sangat penting, kita tidak datang, tetap berpahala. Ya kan Bu? Itu kan yang dua tadi bedanya. Yang satu kan, Bu datang nggak Bu pengajian kita nanti hari Selasa jam 9, insya Allah saya datang. Dicatat malaikat, ini mau belajar. Yang satu, datang nggak Bu nanti hari Selasa jam 9, kalau ada waktu saya datang. Nggak jelas, tidak dicatat. Ternyata pas hari hanya yang datang yang tidak jelas itu. Yang jelas itu karena ada kesibukannya, ada urusan, dia tidak datang. Maka tetap yang beruntung adalah yang tadi yang jelas itu. Makanya Ibu jangan pernah berpikir ketika mau berbuat baik. Katakan insya Allah. Ibu mau nanti ikut tarawih, insya Allah saya datang. Jadi oleh karena itu disebutkan di surah Al-Kahfi kan bahwa apa? Setiap kebaikan itu ucapkan insya Allah. Jadi oleh karena itu jangan terlalu berpikir untuk menjadi orang baik. Ini menjadi orang baik saja masih mikir, kan? Diajak untuk menjadi orang baik. Oke, baik. Kembali kepada metodologi kajian tadi. Oleh karena itu sudah disepakati ulama. Belajar talaki itu jauh lebih utama daripada memakai teknologi yang secanggih apapun, khusus Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak sekedar bagaimana kita bisa membacanya, tapi bagaimana cara membacanya. Bisa dengan cara beda. Ya, ada orang bisa membaca Al-Quran, dia baca terus, oh ini ketahuan nih, hanya bisa membaca, tapi tajwidnya nggak jelas. Jangankan tajwidnya, gerakan lidah kita saja harus jelas ketika membaca Al-Quran. Mana yang ke atas lidahnya, mana yang ke bawah, mana yang ke samping, itu jelas ketika baca Al-Quran. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi dibutuhkan mursyid, ustadz yang membimbing itu. Ketika dia dengarkan, ibu hanya belum jelas, sanya belum tegas, kan begitu. Jadi disebutkan, jadi ada semua. Maka oleh karena itu, sehingga para ulama kita sering mengatakan, satu-satunya ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipelajari secara sempurna, tidak bisa dipelajari secara sempurna, secara otodidak, itu hanya Al-Quran. Kalau yang lain, hadis, bisa dipelajari secara otodidak, bisa. Tapi Al-Quran tidak akan bisa secara sempurna dengan otodidak. Kenapa? Karena dibutuhkan yang membimbing tadi. Jadi oleh karena itu sudah sepakat kita. Jangan lagi saya mendingan di rumah aja lah. Saya kan sudah beli ini bukunya yang ketika disentuhkan penanya dia bunyi dibaca, tidak cukup. Kalau ingin belajar dengan baik. Yang kedua, kenapa banyak alasan terkadang kenapa ingin di rumah tidak gabung di Dirasatul Quran? Pertama malu. Ya, saya malu, saya udah tua. Yang kedua adalah teman-teman sudah mahir semua. Saya masih terbata-bata. Ini saya seringkan pesan. Pertama kepada mursyid, kepada ustadznya. Ustadz itu harus bijak. Tidak bisa kita mengatakan hari ini semua harus bisa. Ada yang kemampuannya di atas, ada yang menengah di bawah. Tujuan pertama belajar bahasa dan Al-Quran adalah memotivasi siapa? Si jamaah, si mahasiswa. Dimotivasi dulu. Kenapa? Ibu, Al-Quran ini bukan bahasa ibu bagi kita. Benar gak? Bukan bahasa ibu. Coba bayangkan yang kita harus merubah gerakan lidah kita ketika berbicara. Saya dulu ketika kuliah, makanya ada seorang dosen dari Mesir, Masya Allah, beliau adalah orang yang sangat alim dalam hal bacaan. Selalu dia katakan, ketika Anda mengajari orang, wabil khusus adalah orang tua, pertama adalah tasjid. Tasjid itu menyemangati. Bahkan boleh Anda katakan ketika dia membaca, misalnya nih, ada kan yang boleh ditolerir, misalnya jangan harokatnya yang salah.
Kalau harokatnya yang salah aja nggak boleh. Misalnya dalam hal lahan, dalam hal kepasihan, maka apa? Selalu berikan kata Masya Allah, qiraatuka jayyid ya akhi, bacaanmu bagus. Ibu udah alhamdulillah, bacaannya udah mulai bagus, udah bertambah bu, Masya Allah. Kira-kira energi yang naik itu sekitar 80%. Wah, besok saya datang lagi ini. Kan begitu? Iya kan? Masya Allah, apalagi diucap Masya Allah, bacaan ibu semakin kita pertemuan sudah semakin bagus. Wah, percaya dirinya naik lagi kan? Sehingga apa? Itu mendorong dia untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau dia baru membaca Al-Quran, baru satu ayat, kok ibu banyak banget salahnya? Ibu nggak bisa ya membedakan fathah dengan kasroh. Ibu harus belajar. Ibu besok nggak datang lagi itu. Nggak bakalan datang lagi. Ya, mendingan saya di rumah aja deh. Buka, ya, mendingan saya di rumah. Maka dosen saya dulu bilang begitu. Apa? Tasydid. Alasan dia apa? Ingat ya akhi, bahasa Arab ini bukan bahasa ibu kamu. Ya, saya aja belajar bahasa Indonesia udah lama nggak bisa kata dia kan, yang pas selalu tahu orang Arab gitu, nggak bisa Pak. Saya kalau ke Masjid Nabawi itu ada satu tiang di situ, itu adalah Syekh Qurra, dia qari, dia duduk kalau selalu membenarkan bacaan orang. Kita duduk, kita di situ, kemudian bacaan, kalau bacaan hafalan, kalau hafalan kita setor ke dia, selalu ada salahnya. Ya, kenapa? Bahkan terkadang dia tahu Indonesia, akhi, orang Indonesia ya, kata dia kan? Iya, karena dia sudah tahu lahan Indonesia. Kalau dia tahu Pakistan, orang Pakistan dia tahu. Jadi itu ya Pak. Sekali lagi ingat bahwa bahasa Arab bukan bahasa ibu kita. Oleh karena itu, untuk penyesuaian lidah itu adalah perlu latihan yang sering. Maka yang kedua adalah si guru, si mursyid harus selalu mentasydid, memotivasi. Masya Allah, bacaannya udah bagus bu, kata dia kan, Insya Allah. Saya pernah bu, ada seorang yang belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab. Dia ini background pendidikannya umum Pak, tapi dia diangkat tata usaha di salah satu pesantren. Ketika dia belajar bahasa Arab gagal. Nah, saya datang, kemudian Ustadz, saya mau belajar bahasa Arab sama Ustadz, boleh enggak? Boleh, karena dengan ini saya enggak jadi, enggak jadi. Ya udah, boleh. Kapan saya datang? Di mana kita ketemu, kamu berbicara bahasa Arab. Enggak harus duduk, enggak harus apa. Pokoknya ketemu dengan saya, Assalamualaikum, kaifa halukum ya akhi. Berbahasa Arab saja. Ya, udah. Itu kita belajar. Pas ketemu pertama, langsung dia bahasa Arab. Terus sesudah bahasa Arab, Masya Allah, lisanuka jayyid ya akhi. Masya Allah, lidah anda bagus. Bahasa anda bagus. Saya bilang, wah semangat ya. Saya lihat itu, mau tidak ketemu pun sengaja ketemu dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Gitu. Baru dia Pak, ngomong bahasa Arab lagi. Dalam pikiran saya, satu langkah saya berhasil. Apa? Membuat dia berani untuk menggerakkan lidahnya. Baca Al-Quran kan begitu. Ada ustadz terkadang apa? Dia potong langsung semangatnya. Kalau yang mentasydid, yang memotivasi itu, semangat dia, menggerakkan lidahnya. Ketika semangat plong semua, itu akan mudah. Hingga pada akhirnya orang ini lama, beberapa bulan, minggu, ketemu dengan saya. Karena selalu saya katakan, Masya Allah, lisanuka jayyid ya akhi, Masya Allah, lugatuka jayyid ya akhi. Kemudian dia ketemu sama saya, Ustaz, saya bingung sama Ustaz. Kenapa? Setiap kita ketemu bilang bahwa bahasa saya bagus. Saya ketemu dengan Ustaz itu katanya masih banyak belepotan nahu sorab. Masih banyak belepotan nahu sorabnya katanya kan. Masya Allah, saya bilang. Gimana perasaan kamu ketika belajar dengan saya? Saya semangat sekali Ustaz. Nah, itulah ada tahapan-tahapan ketika kita mengajar. Ya, mana yang harus perlu kita tasydid, mana yang harus bila perlu apa ditekan, kamu harus tuh.
Itu yang kedua. Yang kemudian, ikhwatal Islam, ini tips ini harus kita buat. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ketika kita belajar menyemangati diri tadi, ya Bu ya. Jadi terus mengulang-ulanginya di rumah. Jangan hanya ketika di sini saja, tapi ulangi di rumah. Ya, ulangi di rumah. Boleh nggak saya setor kajian saya, bukan hafalan? Boleh, Ustaz. Saya sudah mengulangi surah Az-Zalzalah misalnya. Boleh nggak saya Ustadz tasmi' dulu, Ustadz dengarkan, saya bacakan. Bisa. Sehingga dengan itu insya Allah mudah ya untuk mempelajarinya. Ikhwatal Islam, Bapak Ibu sekalian, jadi oleh karena itu belajar Al-Quran ini yang paling metode yang terbaik itu adalah harus ada guru. Jangan cukupkan diri dengan ya aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Itu sifatnya membantu. Ya, sifatnya membantu. Ya, kemudian jangan pernah merasa malu untuk belajar Al-Quran. Ibu, saya sampaikan, Al-Quran itu tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa menguasainya 100%. Ada enggak orang yang bisa menguasai, yang hafalannya 100% tidak pernah lupa terhadap Al-Quran? Enggak bisa. Ada enggak orang yang benar-benar menguasai qiraah Al-Quran 100%? Tidak ada. Oleh karena itu di sini mengajarkan bahwa seseorang sepintar apapun terhadap Al-Quran, dia tidak boleh sombong. Namanya kalau dalam ulumul Quran, i'jazul Quran. I'jazul Quran. Jadi ada satu bab namanya tentang i'jazul Quran. I'jazul Quran itu Al-Quran mampu melemahkan siapapun yang sombong di muka bumi. Jadi oleh karena itu apa? Yang mahir jangan merasa sangat pintar dan sombong. Gak bisa. Karena tidak ada orang yang bisa menguasai Al-Quran 100%. Hafalan saja Bu. Ibu tahu Syekh Su'ud Asy-Syuraim. Su'ud Asy-Syuraim salah seorang imam Masjidil Haram yang senior. Dan itu hafalannya sangat mutqin. Mutqin artinya sangat menguasai. Semacam sudah mendarah daging bacaan itu. Ya. Dan bacaannya itu tertil. Rata dia. Kalau Abdurrahman As-Sudais kan ada nada tinggi, menurun ada. Kalau Su'ud Asy-Syuraim itu kayak air mengalir begini. Masya Allah, hafalannya luar biasa. Suatu ketika dia mengimami di Masjidil Haram, ketika dia mengimami di Masjidil Haram, dia dilupakan satu ayat yang saya yakin kita semua yang hadir ini hafal. Ayat itu apa? Ketika dia membaca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil alamin. Dia baca begitu, berhenti. Kemudian dia berhenti, mundur ke belakang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil alamin. Baru dibenarkan yang di belakang, hudan lil muttaqin. Baru dia baca, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sekapasitas Su'ud Asy-Syuraim. Coba Pak. Jadi apa? Pertama, jangan pernah sombong karena Al-Quran yang kita dapatkan. Yang kedua, jangan pernah minder ketika belum bisa baca Al-Quran. Jangan pernah minder. Bu, ayo deh Bu, kita belajar ke dirosah Islam. Waduh, saya kan belum bisa. Saya terbata-bata. Nanti saya diketawain oleh peserta. Tidak. Makanya perlu dipelajari adab-adab belajar Al-Quran. Salah satunya ya ini yang saya katakan ini. Jangan pernah minder ketika belum bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena yang membaca Al-Quran terbata-bata pun mendapatkan pahala. Ya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata
dan dia mendapatkan kesulitan, kesusahan dalam membaca itu, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi oleh karena itu, ikhwatul Islam, sikap kita terhadap Al-Quran itu tidak boleh sombong dan tidak boleh minder yang belum. Ya, jadi apa? Terus berinteraksi dan membaca Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian, terutama kita yang sudah usia 50 tahun ke atas, bahwa yang terbaik itu adalah, saya tadi disampaikan oleh Dr. Irsal, Masya Allah, untuk kesehatan. Saya berkali-kali membawa jemaah umrah, terkadang mereka dokter ahli kesehatan selalu mengatakan bahwa qiraatul Quran itu yang luar biasa untuk menjaga kesehatan. Benar, menjaga kesehatan qiraatul Quran, dan bahkan qiraatul, apalagi orang yang menghafal. Salah satu orang yang hafal Al-Quran tidak akan pikun. Tidak akan pikun. Dulu saya ada ketika belajar pengajian di sini, ada salah satu jemaah kita di sini, beliau sudah, Allah yarham, sudah meninggal. Waktu itu saya membuat buka pelajaran bahasa Arab dan Al-Quran. Bapak itu datang, kemudian, Ustaz, saya mau ikut belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab kan ini? Ya. Saya tanya dulu, kenapa ikut belajar bahasa Arab dan belajar Al-Quran? Saya baca di majalah Intisari ya Pak. Dulu kan ada majalah Intisari ya. Majalah Intisari, bahwa cara untuk mencegah pikun ada 2 katanya. Pertama ngisi TTS, yang kedua belajar bahasa Arab, bahasa Inggris atau apa, itu belajar itu. Terus daripada saya mengisi TTS di rumah keluar duit lagi, mendingan saya datang ke sini ikut belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Walaupun saya katakan sekarang kita rubah niatnya ya Pak, jangan itu. Nah, jadi memang bahwa sekali lagi ini salah satu Pak, sekarang nih murid saya belajar Al-Quran yang kena penyakit Alzheimer ya Pak, tadi apa? Alzheimer ya, itu salah satu pejabat BI yang sudah pensiun. Ya. Itu dia penyakit itu Pak. Terakhir dia, istrinya nelpon ke saya, Pak Ustadz, itu bapak pergi ke ATM padahal nggak jauh dari rumah. Di ATM ke rumah dia nggak tahu lagi jalan. Terus dia apa? Diantar tukang ojek ke rumah. Kemudian dia ini terus berobat. Kemudian dia rupanya konsultasi juga, berbagi pikiran dengan orang ahli agama. Nah, salah satu yang dianjurkannya yaitu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Terus, maka sekarang dia ikut belajar di komunitas kami, di kajian kami tentang kajian Al-Quranul Karim. Ikhwatul Islam, jadi untuk kita orang tua, salah satu kiat itu adalah untuk menjaga kesehatan kita. Karena kan begini Bu, di dalam Al-Quran kan ada yang tidak bisa, sedikit lagi Bu, sedikit disatukan, bahwa apa? Ada di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah menjadikan kamu dari kondisi lemah, yang lemah Pak. Kemudian sesudah kamu lemah, masa-masa lemah itu Allah jadikan menguat. Sesudah masa-masa kuat itu lewat, Allah jadikan kamu kembali lemah dan beruban. Itu di surah Ar-Rum. Jadi apa? Lemah, lahir kan? Lemah dia ketika lahir kita ke dunia. Menguat. Sesudah menguat, Allah jadikan kembali sesudah menguat itu menurun kembali hingga beruban. Nah, kemudian di mana usia puncak menguat itu? Rata-rata mufassir Al-Quran, para ahli tafsir mengatakan adalah usia arba'ina sanah, 40 tahun. Dengan dalil-dalil yang ada, usia 40 tahun. Oke. Ketika usia 40 tahun, ini versi Al-Quran dan hadis ya Pak.
nanti apa 40 tahun itu dia sebetulnya itu menurun, 40 ke 50 masih pelan menurunnya. Ketika 50 sudah menurun dia hingga berubat. Sudah. Yang dimaksud menurun di sini apa, Pak? Apakah identik orang tua identik sakit? Ternyata tidak. Tidak, Pak. Tapi apa? Rupanya fungsi itu semua menurun. Jantungnya sehat tapi fungsinya menurun. Ginjalnya sehat tapi fungsinya menurun. Jadi menurun dia. Jadi itu sesuai Al-Quran itu. Semua kita yang 50 tahun ke atas ini akan terus mengalami penurunan fungsi-fungsi organ kita semua. Akan menua. Tetapi bukan berarti identik sakit, tidak. Dan saya wallahu alam, tapi saya teringat juga tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dokter jalan kaki ya Pak. Saya pernah jamaah saya yang mengatakan ke saya, Ustadz tahu nggak? Di dalam tubuh kita yang pertama sekali menurun fungsinya itu adalah kaki. Wallahu a'lam, saya nggak tahu ya, gitu ya. Jadi katanya kaki yang menurun. Itu Ustadz nggak apa-apa, sampaikan ketika menafsirkan ayat ini. Itu surah Ar-Rum, ya. Dia menurun fungsi kaki itu. Makanya dia katakan apa? Ustadz jalan, harus jalan. Dan tahu nggak, jalan itu bukan olahraga, kata dia, tapi aktivitas. Artinya kita butuh untuk jalan. Jangan sedikit-sedikit harus naik kendaraan, tapi jalanlah. Untuk apa? Untuk mengaktifkan ini kaki ini. Kata dia, semua penyakit yang di badan kita yang pertama kali menurun fungsinya, saya katakan menurun fungsinya, bukan tidak sehat, adalah kaki, kata dia. Wallahu a'lam. Kata saya bukan kesehatan, tapi dia kata itu Ustaz, kata dia, ya baru akan merambat ke yang lain ketika ini sudah. Ya benar kan Bu, terkadang ada yang masih belum begitu tua sudah disuntik lututnya kan, mungkin apanya ya Allah, ya kan, akhirnya merambat ke yang lain. Oleh karena itu mari perbanyak itu. Yang pada akhirnya apa Bu? Seperti dia katakan, Ustaz tahu nggak, kalau begitu apa menua itu adalah sebuah kepastian, tapi menikmati masa-masa tua dengan sehat dan beribadah adalah sebuah pilihan. Ya, itu sebuah pilihan. Ibu mau sehat, ya terus kita laksanakan ini. Baca Al-Quran, jaga kesehatan, sering beraktivitas seperti jalan kaki kita ini. Gak usah lagi jogging lari, kan udah tua. Ya kan? Jadi begitu. Jadi itu saya yang paling itu dia katakan. Kalau begitu saya paham Ustaz. Surah Ar-Rum itu memastikan bahwa menua itu adalah sebuah kepastian, takdir Allah yang tidak bisa kita lari. Sebuah kepastian. Tapi ingat katanya, menikmati masa-masa tua dengan sehat dan bisa beribadah kepada Allah adalah sebuah pilihan. Ya, mari kita Bu, kita pilih ini dan kita jadikan Al-Quran sebagai teman kita. Alhamdulillah, Masya Allah, yayasan menyiapkan fasilitas yang sangat baik, sangat nyaman, nikmat, pakai AC di sini kan. Dan ini insya Allah kita daftarkan dan menjadi mahasiswi resmi di dalam insya Allah. Jadi supaya nanti mana tahu meninggal dunia, oh ini salah satu statusnya adalah pelajar atau mahasiswi di Rosatul Quran Al-Hikmah, insya Allah. Baik Ibu, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini adalah untuk memotivasi diri saya sendiri pertama, dan adalah untuk memotivasi kita semua supaya kita bisa lebih akrab berinteraksi dengan Al-Quran. Siapapun kita, jangan ada alasan saya tidak bisa, saya malu, tidak. Karena ini adalah kewajiban bagi kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang atau ada hal-hal yang kurang baik dan berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Kita insyaallah bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Doa. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesehatan kepada kita. Allah bimbing kita dalam hidup ini ke jalan yang diridhoinya insyaallah. Allah tanamkan ke dalam hati kita niat yang kuat untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, wabil khusus untuk bisa membaca Al-Quranul Karim dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ya Allah ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya rahman kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rahmataka bi ridhak wa'idhna min 'adzabil qabr wa fitnatihi ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa qa'idana ila jannatika jannatin na'im. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bi quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami ya Allah. Berikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai dalam menjalani kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai dalam menjalankan aktivitas kami dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, mudahkan bagi kami untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk bisa membaca Al-Quranul Karim, untuk bisa belajar Al-Quranul Karim, untuk bisa menghafal Al-Quranul Karim. Ya Allah ya Rahman, jadikan Al-Quran sebagai teman setia kami di dunia dan di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.